Halo, kembali lagi dengan Najmi. Hari ini aku ingin membuat video Q&A session lagi seperti yang sebelumnya udah aku buat bersama Adela. Kalian cek aja, karena aku taruh di atas ini. So, yang kali ini adalah yang bakal aku bahas adalah Najmi, bagaimana sih cara ke Jerman, atau bagaimana sih proses kuliah di Jerman, dan bagaimana proses belajar bahasa Jerman. Seperti yang udah kalian tanya sebelum-sebelumnya di media sosial aku. Hari ini aku akan jawab semua. Maka dari itu, jangan di-skip-skip, jangan sampai kelewatan informasinya, ditonton sampai habis. Oke, pertanyaan pertama adalah, Najmi, kenapa sih memutuskan untuk kuliah di Jerman? Kenapa ya? Jadi, kenapa aku memilih di Jerman? Pertama, menurutku, kuliah di Jerman dan kuliah di Indonesia itu harganya sama. Kenapa dibilang begitu loh, Najmi? Bukannya di Jerman itu lebih mahal? Eropa loh, Euro loh. So, ketika kalian hitung semua, kuliah kalian sampai semester habis di Indonesia beserta kuliah kalian di Jerman itu hampir sama. Apa sih? Kok bisa sama? Pertama, kenapa kuliah di Jerman itu gratis? Ini bukan pure semua gratis, enggak. Tapi kayak satu semester, kita harus bayar namanya semester tiket. Apa itu semester tiket? Semester tiket itu semacam kita nanti dapat identitas mahasiswa, kartu mahasiswa, dan kita itu bisa gratis pergi kemana aja seprovinsi itu. Jadi, walaupun kayak terlihatnya Jerman tuh mahal, sebenarnya di Jerman ini banyak sekali diskon-diskon untuk mahasiswa ataupun fasilitas-fasilitas menarik untuk mahasiswa, dan itu pun murah. Dan kalaupun memang kalian merasa susah untuk hidup di sini, kalian bisa kerja. Dan orang sini juga pasti open kalian untuk bekerja gitu. Mungkin bekerja di sini udah bisa nyampe 10 juta lebih gajinya. Jadi kenapa aku mau ke Jerman? Pertama karena aku juga awal-awal nggak begitu mengerti soal sistem kuliahnya di Indonesia. Aku dari kecil sudah tertarik sama luar negeri. Lalu aku memilih Jerman karena pertama aku tidak ingin membebani keluargaku. Di Indonesia itu kalian nggak boleh bekerja, bukan? Atau boleh? Aku nggak tahu ya. Kayaknya kuliah di Indonesia itu tidak boleh bekerja, dan juga kalau magang dia tidak dibayar. Benar bukan? Kalau di sini, walaupun kalian kehabisan uang, kalian nggak ada uang saku, kalian bisa kerja di sini. Gajinya itu mencukupi untuk sebulan lebih. Jadi itu semua aman. Sehingga orang tua nggak usah kirim kalian duit. Nggak seperti Indonesia. Di Indonesia kan tetap harus dikirim oleh orang tua duitnya. Mungkin beberapa dari kalian enggak, tapi itu hebat. Ya makanya itulah alasan aku pergi ke sini. Aku ingin mandiri sendiri untuk menghasilkan uang sendiri. Kuliah pun aku juga pengen sendiri. Jadi biaya semua sama, hampir sama. Yang berbeda hanya biaya hidup. Tapi biaya hidup kita bisa dengan bekerja di sini untuk menutupi hal itu. Oke, next question. Berapa lama sih proses belajar bahasa Jerman? 3 bulan sebelum aku belajar Sprachkurs. Sprachkurs itu adalah kelas bahasa. Aku otodidak belajar bahasa Jerman. Dan juga aku daftar di online kelas gitu. Tapi dia sistem belajarnya lewat WhatsApp. Jadi dia cuma ngirim materi dan aku belajar dari rumah sendiri. Dan itu selama 3 bulan. Sampai B1, sampai B1. Tapi akhirnya menurutku itu masih kurang. Sehingga aku perlu masuk ke kelas bahasa. Dan di kelas bahasa aku belajar sampai 8 bulan lebih. Atau hampir 1 tahun lah jadi totalnya aku belajar bahasa Jerman. So, next question-nya adalah, boleh diceritain nggak sih suka duka belajar bahasa Jerman itu kayak gimana? Suka dukanya bahasa Jerman adalah apa? Sukanya adalah, aku bingung sih sukanya apa ya. Sukanya itu karena tergantung orang ya. Kalau misalnya diri aku sendiri, karena aku suka belajar bahasa. Jadi, aku sukanya itu seru aja gitu. Kita bisa belajar kultur orang lain gitu. Dukanya banyak. Pertama, namanya juga belajar bahasa asing, itu pasti kalian gak kayak bahasa Inggris deh. Kalau bahasa Inggris mungkin karena kalian udah diajarin dari kecil, jadi kalian gampang kan, dari SD udah ada gitu. Kalau bahasa Jerman kalian harus bisa dalam 3 tahun atau 2 tahun. Kalian kesusahan dalam menghafal vokabelnya ataupun gramatiknya. Kebanyakan orang kesulitan dengan gramatik Jerman, karena gramatik Jerman itu memiliki gramatik yang sangat-sangat luar biasa. Ini mengerti. Jadi di Jerman itu ada setiap benda tuh kita ada gendernya. Kalau meja dia laki-laki, der Tisch. Tapi ada juga yang dia feminim, misalnya kucing, die Katze. Ada juga yang netral, misalnya Brot, roti. Tapi kita nggak bisa lihat gimana sih itu bisa feminim, gimana sih itu bisa manly, bisa laki-laki, itu gimana. Nah itu yang susahnya, dukanya dari situ kita harus hafal semua. Itu nggak bisa kita logikain karena kita harus hafal gitu. Itu yang pertama kali kalau harus kalian ketahui kalau Jerman itu mempunyai, setiap bendanya punya gender. Itu aja dulu. Baru gramatik setelahnya. Pokoknya gramatik adalah duka terbesar dalam bahasa Jerman. Dukanya lagi adalah ujian.
tidak akan bisa ke Jerman tanpa ujian kelulusan bahasa tersebut, level tersebut. Aku kan kuliah, berarti dia butuh B1, B1, kalau nggak B2. Jadi aku waktu itu sudah ujian B1 dan syukur alhamdulillahnya aku langsung lulus. Aku B2 kan gagal 2 modul apa 1 modul aku lupa. Aku juga nggak lulus guys, ya tenang aja. Kalian nggak lulus, it's okay, itu adalah manusiawi. Ada orang yang langsung lulus, oke, itu kemampuan mereka, tapi ada juga orang yang nggak langsung lulus. Jadi sabar aja. Kita semua punya waktunya masing-masing. Kita pasti bisa ke Jerman, tenang aja. So, dengan kelulusan B1 tadi, dengan sertifikat B1 tadi, aku bisa mendapatkan Studienkolleg di Jerman. Studienkolleg adalah jembatan kita untuk bisa kuliah di Jerman. Next question-nya adalah, boleh diceritain nggak pengalaman ujian bahasa Jermannya? Suka dan duka dan paling susah adalah ujian modul apa? Sukanya apa ya? Oh, kalau aku, waktu itu kan aku di kelas bahasa, sukanya adalah ketika kita ujian, teman-teman di sekitar kita mulai berkumpul dan mulai saling membantu gitu loh. Jadi kayak kita semua ini nggak ada yang bersaing, tapi kita pengen kita semua pergi ke Jerman. Nah itu sukanya, seperti ada kekeluargaan di antara kita. Dukanya adalah, pertama, untuk modul lesson. Lesson tuh membaca ya. So modul lesson itu dia kesulitannya adalah ketika kalian gak bisa mengatur waktu. Jadi kalian udah kerjain nih. Ya, pokoknya kalian tuh harus pinter-pinter kerjain mana dulu yang kalian bisa dan bagi-bagi waktu kalian. Karena waktunya itu terbatas sehingga kalau misalnya aja itu kalian bener semua dari awal sampai titik ini tapi ternyata waktunya habis dan sisa yang lain tuh belum keisi, kalian gak akan lulus. Jadi hati-hati dengan waktu. Itulah paling sulitnya adalah waktu. Terus yang kedua adalah modul Hören ya. Hören tuh mendengar. Kalau mendengar, susahnya sulitnya adalah hoki-hokian di mana si penyelenggara ujiannya memiliki speaker bagus apa enggak. Jadi kalau misalnya speakernya jelek, ya selamat. Anda harus mendengar dengan telinga yang buat dengerin itu. Apa sih ngomong apa sih ini orang. Tapi kalau misalnya speakernya bagus, lancar semua, tenang aja. Next-nya itu Schreiben ya. Schreiben itu menulis ya. Kalau menulis adalah gramatik sih. Ketika Schreiben kita akan dinilai gramatiknya dan isinya. Sehingga kalau gramatik kalian bagus tapi isinya nggak nyambung, no, nggak bisa. Tapi kalau misalnya isinya bagus, gramatiknya hancur, juga nggak bisa. Jadi kalian emang harus benar-benar bersiap. Bener deh, gramatik harus bisa. Kalian harus ngerti pertanyaannya apa. Kalau misalnya kalian salah sama pertanyaannya, terus kalian tulisnya apa, nggak akan dapat nilai. Terus juga setahu aku nggak tahu ya, aku lupa apakah ujian sekarang masih begini atau nggak. Setahu aku waktu itu kita nggak boleh banyak coret-coret ya. Kalau Schreiben kan kalau misalnya ada salah coret gitu kan, kita nggak boleh pakai pensil. Setahu aku harus pakai pulpen. Jadi kita nggak boleh coret asal coret. Jadi, nah ini kalian dikasih kertas coret-coret, jadi kalian bisa tulis dulu apa yang mau kalian tulis di situ sehingga gramatik kalian gak hancur. Tapi hati-hati, itu bukan lembar yang untuk dikumpulkan. Siapa tahu kalian udah tulis di situ tapi kalian belum tulis di kertas aslinya gitu. Kalau di kertas aslinya kalian gak ketulis, ya udah. Kalau walaupun kalian udah bikin sepanjang apapun di kertas coretan, tapi di kertas kerjaan apa soalnya gak kalian jawab, so kalian gak dapat nilai. Terus juga kalian harus perhatikan waktu, kalian harus gramatiknya harus benar dan isinya harus nyambung. So Schreiben cukup menegangkan ya. Hati-hati ya. So, Sprechen, dukanya adalah waktu itu Sprachkurs aku mengadakan ujiannya, sehingga beberapa orang dari luar pun datang untuk ke tempat Sprachkurs aku, untuk ke kelas bahasa aku, sehingga mereka ujian di tempat aku. So, teman-teman aku yang lain pada dapet teman mereka juga. Jadi maksudnya gimana? Kita sekelas terus dapet partneran gitu loh. Tapi kalau misalnya aku, apesnya dari banyaknya orang, aku yang nggak dapet teman sendiri. Jadi aku dapet orang luar. So, kalau misalnya kita dapat teman sendiri gimana? Kita bisa ngomong kan? Gimana ininya ini gimana? Kita, lu bagian sini ya, lu bagian sini. Ini nanti kita jawab ini ya. Ada misalnya ini apa gimana? Tapi kalau misalnya sama orang luar, kita nggak kenal. So, tapi aku nggak tahu ya. Mungkin pasti kayaknya kebanyakan ujian yang lain juga pasti banyak yang nggak kenal sih. Hanya Sprachkurs aku aja yang waktu itu lagi beruntung teman-teman aku ini. Jadi dukanya adalah kalau sama orang yang kalian nggak kenal, ya kalian gak bisa kode-kodean, gue gak bisa gitu. Next question, gak bisa gitu. Jadi biar dia yang tarik, dia mencoba bantu kita, gak bisa. Karena ini kan orang luar ya, jadi kita harus bisa sendiri ngomong gitu. Dan untungnya waktu itu orang luarnya, partner aku tuh bagus. Dia ngomong tuh lancar gitu. Karena di sini gak cukup ya, udah kepanjangan. Jadi aku bakal bagi lagi ke next part. Kalau gitu, see you in next video guys. Bye bye.